Jangan terlalu maju-maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Kristina dari Aulia, NIM 2307019035. Dan ini teman saya. Nama saya Anissa Amelia Vida Prastiwi dari NIM 230701996. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fungsi determinan. Nah, dalam fungsi determinan ini kami akan menjelaskan dalam 3 subbab. Subbab yang pertama adalah fungsi determinan sendiri. Terus subbab yang kedua adalah Menghitung determinan dengan reduksi baris. terus subbab yang terakhir. Teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai fungsi determinan. Apa sih fungsi determinan itu? Fungsi determinan adalah suatu fungsi khusus yang mengasosiasikan suatu bilangan real dengan suatu matrik bujur sangka. Nah, matrik bujur sangka itu kayak gimana sih? Matrik bujur sangka itu yang dia itu mempunyai kolom sama barisnya itu sama. Kayak yang gini, n kali n. Kayak gini nih, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini namanya matrik bujur sangka. Nah, sebelum kita mendalami fungsi determinan ini, saya akan menjelaskan mengenai permutasi. Permutasi sendiri itu apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya. Sebenarnya nggak asing sih, cuma kita akan lebih ke spesifiknya. Jadi permutasi himpunan itu adalah suatu bilangan bulat. Ini menurut suatu aturan tanpa menghilangkan atau mengulangi bilangan tersebut. Contohnya, di sini ada himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Ada 1, 2, 3. Nah, ini suruh menentukan permutasinya. Caranya, kita kan tadi langkah awal tuh tidak boleh mengulangi atau menghilangkan bilangan tersebut. Berarti kita tulis dulu. Di sini ada, kita bagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Nah, kan masih ada lagi tuh. Nah, di sini lagi 1, terus di sini 3, di sini 2, di sini 2, 1, 3, 3, 2, 1. Nah, pasti kalian bingung kan kalau kayak gini, itu tuh bingung banget ya kan? Nah, saya untuk menentukan permutasi biar gak bingung, kita pakai pohon akar. Pohon akar tuh kayak gini. Misalnya nih ada 1, 2, 3. Kita tulis 1, 2, 3. Nah, setelah ini kan ada 3. Nah, kita udah tulis angka 1 kan? Berarti masih ada 2 angka nih. 1, berarti ada 2 kayak gini. Di sini 1 berarti kan 2, 3. Di sini 2 berarti belum ditulis 1, 3. Di sini yang ditulis 3 yang belum ditulis adalah 1 sama 2. Nah, setelah ini kita ada 1 lagi, masih satu cabang. Berarti ini 1, 2, sini 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Nah, kayak gini. Jadi kita nulisnya kan kayak gini nih. 1, 2, 3. Terus 1, 3, 2. Terus 2, 1, 3. Terus 2, 3, 1. Terus bawahnya lagi 3, 1, 2. Terus 3, 2, 1. Nah, kayak gini. Permutasi itu kayak gini. Dia nggak boleh diulang. Dia nggak boleh hilang sama mengulangi bilangan itu. Tuh. Udah paham ya teman-teman? Jadi saya akan lanjutkan. Nah, kita sudah menghasilkan kedudukan yang ketiga. Karena di sini ada 4, berarti kan masih kurang 4 ya. Berarti ada 1 cabang lagi, 1. Nah,
Berarti di sini ada angka 4, di sini ada angka 3, di sini ada angka berapa? 4, di sini ada angka 2, di sini ada 4, 3, berarti di sini ada angka 4, di sini ada angka 3, di sini ada 4, di sini 1, di sini 3. Nah, dari sini kita udah lihat pohon permutasinya. Ini terlalu rumit sih menurut saya, tapi ya nggak apa-apa buat teman-teman. Nah, ini kita udah tahu ya permutasinya kayak gimana, udah tahu. Teman-teman pasti udah paham lah gitu ya. Jadi, untuk menghasilkan jumlah permutasi yang berbeda itu bisa disimpulkan dengan n faktor 2. Sama dengan karena kita tadi menggunakan matriks berordo 4 kali 4. Ini kan sama aja kayak n kali n ya. Nah, kita menentukannya itu adalah jumlah ordonya sama. Jadi ada 4 ini. Terus kita menuju langkah yang kedua adalah nih, mau menuju kedudukan kedua itu ada 3 cabang. Paling kita tulis 3. Kemudian yang selanjutnya itu tuh karena di situ kita menuju kedudukan yang ketiga itu kita ada 2 cabang, kita tulis 2. Kemudian untuk menuju kedudukan yang terakhir ada 1 cabang, kita tulis 1. Jadi hasilnya berapa? 24. Dari jumlah ini kita punya rumus nih. Rumus n faktor yang sama dengan ini tadi kan sebagai n ya, n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 dan seterusnya sampai n sampai dapatnya itu 2 kali 1 itu sama dengan yaitu n faktor. Nah, kita udah dapetin rumusnya. Nah, kita di sini akan menentukan inverse dari permutasi dari matriks. Nah, di sini ada penjelasan. Kita akan menyatakan permutasi umum dari himpunan 1, 2, 3 sampai n. Maka akan ditulis dengan himpunan J1, J2, J3 sampai dengan Jn. Maksudnya kayak gini guys. 1, 2, 3 sampai n. Nah, ini sebagai J1, ini sebagai J2, ini sebagai J3, ini sebagai Jn. Kayak gitu. Dari situ J1 sebagai integral yang pertama, maksudnya ini loh, integral. Nah, dia kan sebagai menduduki kedudukan yang pertama. Terus J2 itu tuh dia sebagai integral yang kedua. Nih. J3 menduduki pada integral yang ketiga. Kalau Jn itu menduduki sampai itu integralnya sampai n itu. Nah, sebuah inverse atau pembalikan dikatakan dalam sebuah permutasi jika integral yang lebih besar mendahului integral yang lebih kecil. Jadi begini, jika ada kita tentukan inverse ya, inverse dari 2, 4, 1, 3. Ini ya guys. Nah, kita akan menentukan banyaknya inverse yang di sini. Di sini tadi dijelaskan bahwa jika integral yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Tadi kayak gini. Ini ada, berarti setelah 2 ini tuh enggak, kalau 4 ini bukan namanya, ini enggak boleh dihitung. Terus di sini ada 1. Nah, kalau 1 itu lebih kecil dari 2, makanya ini ada 1. Terus setelah integral yang kedua itu kita lihat nilai yang lebih kecil dari 4 itu ada berapa. 1 itu jelas lebih kecil dari 4.
4, berarti ada 1. 4 itu lebih kecil dari 3, berarti ada 2, di sini tulis. Nah, pada 1 ini kan apa namanya? 1 itu kan angka yang paling kecil, jadi dia nggak mempunyai yang lebih, nggak punya ini maksudnya, jadi kita 0. Kalau 3 di sini sama aja kan nggak ada, setelah angka 3 itu kan nggak ada angka lagi, berarti di sini ada 0. Berarti di sini kita tadi sudah membahas mengenai banyaknya inverse, klarifikasinya dia sebagai ganjil atau benar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil kali elementer. Hasil kali elementer suatu matrik bujur sangkar. Hasil kali elementer matrik bujur sangkar. Penjelasan dari ini adalah hasil kali dari n entry matrik yang tidak satu pun berasal dari baris atau kolom yang sama. Jadi tidak, dia perkalian antara jadi kan gini ya. Di sini kalau matrik itu kan ada 1, 2, 3, terus di sini ada 4, di sini ada 7, di sini ada 1, di sini ada 1, ada 0, ada 3, kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan entry itu ini. Jadi, penghasil kali elementer matrik bujur sangkar ini dia hasil antara entry ini dari ini semua, dari baris dan kolom yang berbeda. Dia nggak boleh dari baris yang sama. Seandainya dia dikaliin ke sini, dia nggak boleh. Soalnya udah di aturannya nggak boleh dikalikan dengan baris yang sama. Terus dikalikan ke sini juga nggak boleh, karena dia tidak boleh dikalikan dengan entry pada kolom yang sama. Jadi dia harus berbeda, teman-teman. Oke. Jadi kita biar nggak bingung, kita langsung aja masuk pada contoh. Pada contoh ya, teman-teman. Kita akan kasih contoh. Teman-teman, kita akan di sini contoh dari hasil kali elementer tadi ya. Di sini ada A11, A12, A21, A22. Nah, penjelasannya, karena setiap hasil kali elementer mempunyai 2 faktor, dia mempunyai 2 faktor nih. 2 faktor. Nah, punya 2 faktor, dan setiap faktor berasal dari kolom dan baris yang berbeda. Maka hasil faktor dapat ditulis dengan A1 serta A2. Nah, maksudnya di sini itu dia itu sebagai nomor kolom. Ini nomor baris. Itu guys. Karena tidak ada faktor dalam hasil tersebut dalam kolom yang sama, maka nomor kolom yang harusnya mengisi pada ini tuh ada 2. Ada kemungkinan ada 1, 2 sama atau 2, 1. Kayak gini guys. Ini nih. A. Kan ini 1 ya, 11. Berarti ini 2, berarti 2. Kan baris kedua berarti 2. Dikalikan atau A1, 2 sama A2, 1. Itu. Kemudian, kita akan bahas ini seperti yang kita jelaskan di contoh tadi. Suatu matrik A bujur sangkar atau n kali n memiliki n faktorial hasil kali. Jadi dia nanti bakal punya kayak n faktorial, berarti dia hasil kali permutasinya tadi. Sama aja, jadi hasil kali elementer itu sama aja itu permutasi, hasil permutasi yang kita bahas dari awal tadi. Hasil kali elementer tersebut adalah hasil kali bentuk
A1J1, A2J2 sampai ANJN, di mana J1, J2, Jn adalah permutasi dari himpunan 1, 2, 3. Gitu ya. Kita lihat hasil kali A1J1, A2J2, A3J3, ANJN. Nah, di sini dijelaskan J1 ini dia sebagai himpunannya. Berarti di sini yang JJ ini dia sebagai himpunannya, gitu. Kalau seandainya ini ada himpunan 1, 2, 3 sampai N. Nah, ini sebagai J1, ini J2, ini J3, ini Jn. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian hasil kali elementer bertanda A adalah hasil kali elementer AJ1 kali AJ2 dikalikan dengan plus. Plus itu dikalikan dengan plus itu jika permutasinya genap. Jadi kan tadi ada banyak hasil inverse tadi ya. Hasil inverse tadi itu yang genap sama yang ganjil. Nah, itu juga menentukan dari hasil kali elementer ini. Langsung saja kita ke contohnya saja biar tidak bingung. Saya tadi sudah menjelaskan hasil kali elementer, dari ini saya langsung saja masuk ke contohnya. Contohnya ini kita bahas yang tadi A11, A22 itu permutasinya kan ini sebagai J atau J1, ini J2, berarti di sini 1 sama 2. Nah, cara menentukan genap ganjil itu kayak yang kita menentukan inverse tadi loh. Jadi kan kalau di sini 1, berarti kan otomatis setelah 1 sedangkan 2, berarti dia nggak ada, berarti ini lebih besar dari 1 kan, jadi dia 0, maka 0, jadi ini genap. Nah, hasil kali elementer bertandanya itu plus. Terus kalau yang kedua adalah hasil kali elementer A12, A21. Nah, ini permutasi yang berkaitan nih, 2 sama 1, 2, 1. Genap atau ganjil, karena di sini 2, di sini 1. 2 itu lebih besar dari 1, maka ada satu tadi bentuk inverse tadi ya. Itu dikatakan dia sebagai ganjil. Kalau ganjil hasil perkaliannya adalah min. Begitu teman-teman. Nah, karena kita sudah bahas permutasi, banyaknya permutasi, inverse, terus klarifikasi inverse, terus hasil kali elementer, kita sudah menginjak fungsi determinan matriks sendiri. Nah, kita misalkan A adalah suatu matriks berdasarkan fungsi determinan dinotasikan dengan Z. Nih, fungsi determinan itu dinotasikan dengan Z. Dan didefinisikan dengan ZA karena tadi misalkan A adalah suatu matriks berdasarkan, maka di sini diibaratkan ini ZA. Nah, ini dinamakan determinan matriks A. Didefinisikan ZA sebagai jumlah dari semua hasil kali elementer bertanda. Jadi nih, jumlah semuanya hasil kali elementer bertanda ini. Angka ZA disebut determinan dari A atau determinan of A. Determinan. Nah, ini adalah contohnya. Contoh ini kita tentukan determinan. Nah, ini bisa ditentukan dengan begini. Ini tulis determinan dari ini ya. Kan tadi gini. Jumlah dari seluruh hasil kali elementer bertanda kan. Jadi kan kayak gini. A1, A21. Karena ini tadi jumlah tandanya itu min. Jadi di sini min. Min A22 dikali A12 bisa jadi ini 12, ini 22. Nah, ini
ini teman-teman, kita dapat ini apa determinannya ini. Jadi kita kalikan determinan tadi penjumlahan hasil kali elementer bertanya. Dan kita dapat ini. Oke, selanjutnya kita langsung ya ini determinan tuh seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan lagi untuk tambahan sih. Tambahannya tuh ada, bentar ya. Ada notasi. Jadi ini kan tadi determinan A itu bisa dituliskan dengan kayak gini aja. Nah ini bisa dikatakan sebagai determinan A. Kayak gitu. Simpel kan teman-teman. Terus dari mana? Dari tadi kan kayak ribet banget hasil kali elementer gitu kan. Nah, kita dapat kesimpulan bahwa det A sama dengan sigma penjumlahan dan pengurangan A1J1, A2J2, ANJ. Di mana sigma ini menunjukkan bahwa suku-suku harus dijumlahkan untuk semua permutasi J1, J2, Jn, dan tanda plus atau min itu dipilih untuk setiap suku tergantung apakah permutasi itu genap atau ganjil. Kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kita kan dari tadi bahas kok yang dibahas cuma order 2, order 3, order 4. Untuk order 5, order pokoknya yang banyak-banyak itu kan susah ya. Kita akan masuk pada sebab yang berikutnya, yaitu menghitung determinan dengan. Oke, kita di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung determinan menggunakan reduksi baris. Nah, dari yang pertama itu akan membahas mengenai jika A adalah matrik kuadrat yang mengandung bilangan 0, maka determinan A sama dengan itu adalah 0. Kita langsung ke contoh aja ya. Ibarat kayak gini. Di sini ada determinan 1, 2, 3, 4, 7, 1, 0, 0, 0. Nah, di sini kan ada yang mengandung bilangan 0. Jadi satu baris bilangan 0 yang dimaksud itu satu baris bilangan 0 atau satu kolom bilangan 0. Jadi di situ determinannya adalah 0. Kenapa? Kita ibaratnya kayak gini nih. 1 dikali 7 kali 0. Kayak gini terus dulu deh. 1, 2, 3, 4, 7, 1, 0, 0, 0. Sini 1, 2, 4, 7, 0, 0. Nah, kita kalikan sini. Ini udah 0. Ini juga ditambah 0. Ini juga ditambah 0. Sini min 0. Sini min 0. Sini min 0. Jadi 0. Gitu ya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan mengenai matrik kuadrat. Matrik kuadrat yang dinamakan dengan segitiga atas atau matrik kuadrat segitiga kuadrat atau lower trinomial. Nah, yang dinamakan matrik kuadrat, matrik segitiga kuadrat itu kayak gini. Kalau yang ini segitiga atas. Maksudnya tuh ini kan kuadrat itu bawah. Nah, yang bagian segitiga bawah itu 0 semua. Kalau ini segitiga atas, nah bagian segitiga atasnya itu 0 semua. Tuh. Terus teorema kedua itu menjelaskan bahwa matriks segitiga n kali n, maka determinan A adalah hasil kali entry pada diagonal utama. Jadi ini yang dimaksud ini tuh teorema kedua itu menjelaskan tentang ini. Menjelaskan tentang segitiga kuadrat sama segitiga atas. Kita suruh menghitung determinan yang ini. Seandainya kita menghitung determinan yang ini ya. Satu-satunya hasil kali elementer dari A
yang tidak sama dengan 0 adalah A11, A22, A33, A44. Karena A12, karena A12, A13, A14 itu 0, bukan. Karena di sini nih A21, A31, A41 itu 0, maka kita harus mempunyai J1-nya itu sama dengan 1. Gitu ya teman-teman. Kalau bingung kita langsung kalau buktikan langsung ke mana ya? Ke itu ke contohnya aja ya. Jadi kita tadi udah menjelaskan bahwa teorema kedua itu adalah menjelaskan bahwa matriks segitiga N kali N, maka determinan A adalah hasil kali entry pada diagonal utama. Yang dinamakan diagonal utama adalah ini. Ini namanya diagonal utama. Nah, kita akan membuktikan bahwa tadi kan kalau kayak gini, determinan A itu adalah A11 kali A22, A33, A44. Yang maksud ini adalah ini diagonal utama itu seperti ini. Kita buktikan langsung ke angkanya. Soalnya kalau misalnya kita buktiin ke masih huruf dalam bentuk huruf, pasti ya benar-benar jadi ini kayak 2 kali min 3 kali 6 kali 9 ditambah 7 7 7 0 ya kan, ditambah min 3 5 0 0 terus ditambah lagi 8 0 0 0 terus dikurangi yang ke sini 8 7 0 0 dikurangi lagi berapa tuh? 2 5 6 0 dikurangi lagi 7 0 7 0 terus min 3 0 9. Nah, di sini kita dapatkan cuma dari sini. Hasilnya tuh berapa? Min 1296 tambah 0 tambah 0 dikurangi 0 tambah 0 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0 dikurangi 0. Jadi hasilnya tuh yang cuma bisa menghasilkan itu adalah pada perkalian ini, pada perkalian diagonal utama ini. Hasilnya min 1296. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 3. Teorema 3 memperlihatkan bagaimana operasi baris elementer pada matriks akan mempengaruhi nilai determinannya. Misalkan A adalah suatu matriks N kali N dan A petik adalah hasilnya. Pernyataan pertama, jika A petik adalah matriks yang diperoleh ketika satu baris atau satu kolom dari A dikalikan dengan suatu skalar K, maka determinan A petik sama dengan K kali determinan A. Pernyataan yang kedua yaitu, jika A petik adalah matriks yang diperoleh ketika dua baris atau dua kolom dari A dipertukarkan, maka determinan A petik sama dengan min determinan A. Pernyataan yang ketiga, jika A petik adalah matriks yang diperoleh ketika kelipatan dari satu baris A ditambah ke baris lainnya atau ketika kelipatan dari satu kolom ditambahkan ke kolom yang lain, maka determinan A petik sama dengan determinan A. Saya akan menuliskan pernyataan-pernyataan dari teorema 3. Teorema 3. Pernyataan yang pertama tadi, determinan A petik sama dengan K kali determinan A. Pernyataan yang kedua, determinan A petik sama dengan
pernyataan yang ketiga. Determinan A petik sama dengan determinan A. Setelah kita mengetahui bagaimana pernyataan dari teorema 3, saya akan memberikan contoh penerapan bagi teorema 3. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Determinan A 015369261. Kenapa di sini ada min ya? Karena di sini di baris pertama dan baris kedua determinan A dipertukarkan. Sesuai dengan teorema 3, maka di awal sini didahului negatif. Selanjutnya untuk jadinya min determinan 3-69015. Langkah selanjutnya yaitu faktor bersama dari baris pertama ini kita ambil taruh sini. Selanjutnya kan kita menggunakan bentuk echelon baris. Kita buat segitiga bawah sini. Kita nolkan angka 2. Selanjutnya yaitu untuk membuat ini menjadi 0, maka kita pada baris ketiga kita kurangi baris ketiga, kita kurangi 2 baris ke 1, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita membuat 0 angka 10 yang ini dengan min 10 B2, min 10 baris kedua yang ini, min 10 baris kedua ditambah baris ketiga, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ambil faktor bersama sebesar 50 min 55 ke dalam determinan. Sebelahnya min 3 tadi ditaruh di sini, sehingga sini menjadi 1. Nah, selanjutnya kan dari sini sudah terdapat min 3, min 55 sama 1 dari determinan ini kan dikalikan kan diagonal utama yang menurut echelon baris. Jadinya min 3 dikali min 55 dikali 1 yaitu 165. Contoh selanjutnya yaitu determinan dari A. Mengapa di sini 0 semua pada baris kedua? Karena pada baris pertama ini sama baris yang kedua itu sebanding. Dan jika matriks kuadrat mempunyai 2 baris yang sebanding, maka determinannya sama dengan 0. Jadi ini determinan dari ini sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu sifat-sifat determinan. Sifat yang pertama yaitu determinan A sama dengan determinan A transpose. Yang kedua yaitu determinan KA sama dengan K pangkat N determinan A. Yang ketiga yaitu determinan A plus B sama dengan tidak sama dengan determinan A plus determinan B. Yang keempat yaitu determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Dan yang terakhir yaitu sebuah matriks kuadrat dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya saya akan melakukan pembuktian terhadap sifat-sifat
determinan. Yang pertama yaitu determinan A sama dengan determinan A transpose. Kita misalkan A 1 min 3 2 5, A transpose 1 min 3 2 5. A transpose itu diubah dari baris ke kolom. Terus kita hitung determinannya. Ini kita kalikan 5 dikurangi min 6. Di sini juga 5 dikurangi min 6. Sehingga hasilnya sama, 11. Determinan A 11, determinan A transpose juga 11. Pembuktian yang kedua yaitu dari sifat kedua, yaitu determinan KA sama dengan K pangkat N determinan A. Di sini matriks A yaitu ini dan matriks 5A ini. Dengan perhitungan determinan langsung, determinan A 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Determinan 5A ini kali ini 15 kali 10 150 dikurangi 10 kali 5 50 sama dengan 100. Ini sesuai dengan hubungan 2.1 yang menetapkan bahwa determinan 5A sama dengan 5 kuadrat. Saya akan membuktikan sifat yang ketiga, yaitu determinan A plus B tidak sama dengan determinan A plus determinan B. Di sini contohnya matriks A yaitu 1 2 2 5, matriks B 3 1 1 3. Kita cari terlebih dahulu penambahan penjumlahan A dan B. Ini 1 tambah 3 sama dengan 4, 2 tambah 1 sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 3, 5 tambah 3 sama dengan 8. Selanjutnya kita cari determinan A dan determinan B. Determinan A sama dengan 1 kali 5, 5 dikurangi 2 kali 2, 4 sama dengan 1. Determinan B 3 kali 3 9 dikurangi 1 kali 1. Kemudian kita cari determinan yang ini A plus B. 4 kali 8 32 dikurangi 3 kali 3 9 sama dengan 23. Nah, sama seperti yang ini, determinan A plus B yaitu 23 tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B, karena determinan A 1 ditambah determinan. Selanjutnya pembuktian dari sifat keempat, yaitu determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Matriks A 3 1 2 1, matriks B min 1 3 5 8. Sedangkan perkalian dari matriks A kali matriks B yaitu 2 17 3 14. Pertama kita cari determinan A. 3 kali 1 3 dikurangi 2 kali 1 2 sama dengan 1. Determinan B 8 kali min 1 min 8 dikurangi 5 kali 3 min 15 sama dengan min 23.
Determinan AB 14 dikali 2 yaitu 28. 17 dikali 3 yaitu 51 dikurangi 51 sama dengan min 23. Jadi terbukti bahwa determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B, yaitu tadi determinan AB ini hasilnya min 23 sama dengan determinan A tadi 1 dikali. Sekian dari kami, semoga apa yang kita jelaskan kepada teman-teman bisa teman-teman terima. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.